Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai global impact dari penggunaan AI. Anggotanya yaitu Disti Waluldana Pangesti, Dinda Maharani, Fasa Akila, Naila Rizky Amanda, Isyadila Putri Rizkia, dan juga Farsha Fahira. Saya, Dinda Maharani, akan menjelaskan mengenai negara dengan kepercayaan tertinggi terhadap AI, yaitu India dan juga China. Nah, di sini alasan mengapa India dan juga China menjadi penggunaan tertinggi terhadap AI yaitu dikarenakan populasi besar dan juga akses internet yang terus meningkat, terutama di kalangan profesional muda dan juga pelajar. India adalah hubungan teknologi global, banyak perusahaan IT dan juga startup yang mengadopsi AI. Biaya layanan AI yang terjangkau memungkinkan penetrasi lebih cepat di berbagai sektor. Yang kedua yaitu ada Jepang. Jepang sejumlah 146.000 atau bisa dipresentasikan menjadi 14,68%. Alasan mengapa Jepang menjadi pengguna kepercayaan tertinggi terhadap AI yaitu Jepang sangat maju dalam bidang teknologi dan otomatis serta dengan fokus yang kuat pada robotik dan juga AI untuk otomotif serta manufaktur. Kebutuhan untuk menggantikan tenaga kerja karena populasi menua mendorong adopsi teknologi pintar seperti AI. Dikarenakan jumlah kelahiran di Jepang itu semakin menurun, jadi di Jepang itu banyak sekali menggunakan AI. Selanjutnya ada Prancis sebanyak 141.000 pengguna atau dipresentasikan sebanyak 14,16%. Alasannya yaitu pemerintah Prancis aktif mendorong inisiatif AI melalui investasi dan juga regulasi strategis. Banyak perusahaan besar di sektor finansial, hukum, dan kesehatan yang mulai mengintegrasikan AI ke dalam sistem operasionalnya. Nah, selanjutnya ada USA. USA ini terdiri yaitu terdapat 127.000 pengguna atau dipresentasikan menjadi 12,14%. Alasannya karena banyak perusahaan pencipta teknologi AI berasal dari Amerika Serikat, contohnya OpenAI, Google AI, dan juga Meta AI. Tetapi adopsi penggunaan umum bisa lebih lambat dibanding India karena tingkat keamanan, etika, dan juga regulasi yang lebih ketat, terutama dalam sektor publik. Selanjutnya ada Korea Selatan sebanyak 117.000 pengguna atau dipresentasikan menjadi 11,75%. Alasannya karena Korea Selatan dikenal sebagai negara dengan infrastruktur digital terbaik, memungkinkan penggunaan AI dalam skala besar. Banyak startup dan juga industri kreatif di Korea yang menggunakan AI dalam konten game dan juga hiburan. Nah, selanjutnya ada Jerman, UK, Australia, dan juga Kanada. Penggunanya di bawah 110K atau 110.000. Nah, alasannya kenapa? Karena negara-negara ini meskipun sangat maju dalam bidang teknologi, tapi memiliki populasi yang lebih kecil dibandingkan India dan juga China. Nah, tingkat regulasi dan kehati-hatiannya terhadap penggunaan AI khususnya dalam hal privasi data dan juga etika juga dapat menghambat adopsi luas oleh masyarakat umum. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Farsha Fahira. Selanjutnya, saya Farsha akan menjelaskan tentang pertumbuhan AI di setiap negara. Terdapat top 3 negara dengan penggunaan AI terbanyak. Yang pertama itu ada India dengan 17,34%, yang kedua itu ada Jepang 14,68%, dan French ada 14,16%. Alasannya yang India itu, yang pertama populasi besar, plus tingginya adopsi teknologi digital. Lalu yang kedua itu banyaknya startup dan talenta IT yang terbuka dengan AI. Lalu yang ketiga, biaya tenaga kerja yang lebih rendah memacu otomatisasi. Lalu yang kedua ada Jepang. Yang pertama itu budaya teknologi tinggi, robotik dan otomatisasi sudah mendarah daging. Lalu yang kedua ada dukungan pemerintah dalam pengembangan AI untuk efisiensi industri dan layanan masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada French. Yang pertama itu ada fokus pada pengembangan AI secara etis dan berkelanjutan. Lalu yang kedua itu ada dukungan riset dan pengembangan dari pemerintah dan Uni Eropa. Lalu ada volume konten AI dan kolaborasi manusia AI. Terdapat ada China and USA, yaitu volume konten AI tinggi karena infrastruktur teknologi canggih,
Banyak perusahaan teknologi besar seperti Alibaba, Google, Meta, dan sebagainya investasi besar-besaran dalam R&D dan AI Content Generation Tools. Lalu ada kolaborasi manusia AI, yaitu tinggi di negara dengan infrastruktur kerja hybrid dan transformasi digital kuat, seperti USA, India, dan Jepang. Negara dengan adopsi AI lambat, misalnya Australia, cenderung menunjukkan tingkat kolaborasi lebih rendah. Lalu ada tingkat kepercayaan konsumen terhadap AI. Jepang dan Prancis memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Yang pertama itu Jepang, karena AI sudah lama digunakan di sektor publik, industri, dan layanan. Lalu yang kedua itu ada Prancis, pendekatan etis dan transparan dalam regulasi AI menumbuhkan kepercayaan publik. Selanjutnya, negara seperti Jerman dan UK menunjukkan kepercayaan konsumen lebih rendah. Kemungkinan karena kekhawatiran privasi dan regulasi yang lebih ketat terhadap teknologi yang baru. Kesimpulannya, penggunaan dan dampak AI dipengaruhi oleh yang pertama, infrastruktur teknologi, dukungan pemerintah dan regulasi. Yang kedua, kesiapan SDM dan budaya digital tingkat, kepercayaan dan literasi teknologi masyarakat. Oke, baik selanjutnya, yaitu penurunan karir yang disebabkan oleh AI. Di sini, gambar ini menampilkan visualisasi grafis area atau area chart dalam Power BI yang memperlihatkan penurunan jumlah pekerja akibat AI dengan fokus pada perbandingan antar industri. Jadi, di sumbu X horizontal menampilkan berbagai industri seperti gaming, media, manufacturing, otomotif, retail, education, legal, dan finance. Serta di sumbu Y atau vertikal menunjukkan jumlah pekerjaan yang hilang akibat AI atau persen dalam skala ribuan. Grafik ini menggunakan area chart untuk menggambarkan volume total kehilangan pekerjaan secara visual dan perbandingan antara sektor. Gaming menempatkan urutan teratas dengan jumlah kehilangan pekerjaan mendekati 70.000, menandakan bahwa industri ini sangat terdampak oleh otomatisasi dan adopsi AI, disusul oleh media manufacturing dan juga menunjukkan angka signifikan di atas 60 dan 50.000. Industri dengan dampak terendah disusul dengan marketing, di mana menunjukkan angka terendah di bawah 30.000, menunjukkan bahwa sektor ini lebih resilient atau AI justru digunakan untuk augmentasi, bukan pergantian. Di mana berarti AI ini di bagian sektor marketing merupakan hal yang dapat membantu marketing itu sendiri. Terdapat penurunan bertahap dari kiri ke kanan dari gaming ke marketing memperlihatkan bahwa tidak semua industri terdampak secara merata oleh AI dan pengaruhnya sangat bergantung pada sifat pekerjaan dan tingkat otomatisasi yang dimungkinkan. Otomatisasi ini di AI menggantikan pekerjaan rutin dan kreatif. Misalnya di industri gaming dan media, AI dapat menghasilkan konten secara otomatis. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa AI membawa dampak nyata terhadap hilangnya pekerjaan di berbagai industri, terutama di sektor-sektor yang sangat terdigitalisasi seperti gaming, media, dan manufaktur. Namun, sektor seperti marketing, kesehatan, dan keuangan relatif lebih stabil. Ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan strategis dan pengadopsian AI agar transformasi digital tetap inklusif dan berkelanjutan. Sini saya akan menjelaskan tentang regulasi AI. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X sendiri menjelaskan tentang kategori regulasi dibagi menjadi tiga, yaitu ada moderate, lenient, dan strict. Untuk sumbu Y sendiri di sini yaitu menunjukkan persentase meningkatan pendapatan yang diperoleh oleh penggunaan AI. Nah, terdapat beberapa alat AI yang dibandingkan masing-masing diwakili dengan warna-warna yang berbeda. BART yaitu hitam, ChatGPT biru muda, Claude hijau, DALL-E biru tua, Midjourney abu tua, Stable Diffusion yaitu biru dongker, dan Synthesia yaitu biru langit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kategori tersebut. Ada tiga. Yang pertama moderate yaitu sedang. Dengan kategori ini, ChatGPT menunjukkan peningkatan pendapatan tertinggi sebesar 55%.
Dan Synthesia serta Midjourney juga memberikan kontribusi tinggi sebesar 43%. Untuk yang memberikan dampak paling rendah di kategori ini yaitu 30%, yaitu Cloudy. Selanjutnya yaitu ada Lenient atau lunak. Synthesia mendominasi dengan peningkatan tertinggi sebesar 51%. Untuk Cloudy dan DALL-E memiliki dampak terendah sebesar 30%. Terakhir yaitu ada Streak atau ketat. ChatGPT dan Midjourney memberikan dampak yang paling tinggi sebesar 45% serta yang paling rendah Synthesia serta Cloudy. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pangsa pasar. Chart ini menampilkan grafik meteran dalam Power AI yang menggambarkan pangsa pasar dari teknologi AI. Nilai saat ini yang ditampilkan adalah 475.000 yang kemungkinan chart ini juga mempresentasikan nilai total pangsa pasar AI dalam satuan ribu unit seperti pelanggan, pengguna, pendapatan, dan unit produk. Artinya, pertumbuhan AI masih terbuka lebar. Dengan barunya mencapai setengah dari total potensi, yaitu 50%, dengan adanya visualisasi ini sangat berguna untuk mengukur performa adopsi teknologi AI terhadap target yang telah ditetapkan perusahaan atau industri. Visualisasi ini menggambarkan bahwa pangsa pasar AI telah mencapai titik tengah yaitu 5%, di mana 475.000 itu dari target yaitu 950.000 menunjukkan kemajuan signifikan tetapi masih menyisakan peluang yang besar untuk pertumbuhan dan ekspansi di pasar AI global. Terima kasih. Di sini ada website atau aplikasi AI yang paling sering digunakan. Nah, di sini ada top AI tools use, yaitu yang pertama ada Midjourney, yaitu 18%, terus ada ChatGPT, yaitu 17%, dan ada Codely, yaitu 14,6,8, terus ada DALL-E, yaitu 14,16%, terus ada Stable Diffusion, yaitu ada 12,92%, terus ada Synthesia yaitu 12,14%, dan yang terakhir ada BART yaitu 11,75%. Nah, Midjourney dan ChatGPT menjadi dua tools AI yang paling top dikarenakan keduanya mampu menghadirkan karena keduanya mampu memberi pengalaman yang kuat, kreatif, dan sangat mudah digunakan. Midjourney juga dikenalkan kemampuan menghasilkan karya seni digital yang luar biasa hanya di deskripsi teks, menjadikannya favorit di kalangan desainer dan kreator visual. Sementara itu, ChatGPT itu unggul dalam kemampuan memahami dan menghasilkan teks yang natural, membuatnya berguna untuk berbagi kebutuhan seperti menulis, belajar, coding, atau membantu pekerjaan sehari-hari. Keduanya populer dikarenakan cepat, efisien, dan tidak membutuhkan keahlian teknis tinggi dan mendukung produktivitas serta kreativitas yang berguna. Dan di sini ada Synthesia dan juga BART dinilai lebih rendah dikarenakan penggunanya lebih terbatas dan pengalaman penggunanya belum sebaik tools yang lain. Synthesia juga fokus pada pembuatan video yang berbasis avatar yang kurang fleksibel, sementara BART masih kalah dalam kualitas percakapan dan pemahaman konteks dibanding ChatGPT. Nah, kesimpulannya, AI berdampak besar terhadap pengguna industri dan regulasi global. Negara-negara dengan penggunaan AI tinggi juga mengalami transformasi industri yang besar, dan terakhir pentingnya kolaborasi manusia AI dan pengaturan regulasi yang bijak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.